Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Video ini gue bikin hari Selasa tanggal 8 Juli. Semoga Sobat Football United selalu sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus urusannya. Doakan gue juga tolong ya, supaya selalu sehat-sehat sekeluarga semuanya, lancar-lancar juga urusannya. Oke, kali ini gue ingin news update. Jadi ada kabar dari dua sumber. Pertama dari The Independent. Ini ditulis oleh Miguel Delaney. Ini adalah chief football writer atau bosnya yang menulis tentang sepak bola. Bos bagian yang menulis tentang sepak bola. Erik ten Hag menginginkan Manchester United untuk mendatangkan pemain baru lagi. Dan bukan cuma hanya satu. Karena Manchester United baru saja menolak 60 juta pounds untuk tawaran double. Kepada siapa tawaran double? Dari siapa tawaran double? Ternyata West Ham ini dikabarkan melayangkan 60 juta pounds tawaran untuk Harry Maguire dan juga Scott McTominay. Dan telah ditolak karena Erik ten Hag ingin terus berlanjut untuk mempertajam skuadnya. West Ham dikabarkan memiliki atau telah menawar 60 juta pounds untuk double, penawaran double untuk Harry Maguire dan juga Scott McTominay, dan ditolak. Walaupun demikian, tawaran lanjutan bisa saja dilakukan untuk menambah dana bagi Manchester United. Everton ini juga melihat situasinya dan mereka juga ingin atau punya tujuan terhadap Harry Maguire. Wow, ternyata Harry Maguire diinginkan oleh West Ham dan juga Everton. Oke. Di sisi lain, dengan kemungkinan pergerakan lainnya untuk Donny van de Beek dan juga Fred dikabarkan seperti akan ke Galatasaray, Manchester United ini juga terus meningkat ketertarikannya terhadap Sofyan Amrabat. Ya, memang dikatakan, sering diinformasikan, gue juga pernah menyampaikan kalau Sofyan Amrabat itu baru bisa dilakukan penawaran terhadap Fiorentina kalau Fred ataupun Donny van de Beek ini bisa dilepas oleh Manchester United. Nah, yang mengejutkan ternyata ya lini tengah bukan cuman Fred, Donny van de Beek, tapi Scott McTominay juga, termasuk Harry Maguire, walaupun masih ditolak ya tawarannya. Oke. Sumber lainnya masih dari dari artikel yang sama. Angka penawaran harus disepakati dulu nih dengan Fiorentina. Yang menarik nih ya, ternyata Erik ten Hag juga punya backup untuk Sofyan Amrabat, dan ini adalah Romeo Lavia. Kalau seandainya kesepakatan dengan Fiorentina untuk mendatangkan Sofyan Amrabat ini batal, tidak terjadi, maka Romeo Lavia nih, Southampton sendiri ini menginginkan 50 juta pounds. Liverpool sendiri sudah melakukan 3 kali penawaran dan ditolak. Disebutkan Manchester United ya, kalau bisa menjual setidaknya 4 pemain dan mengamankan posisi gelandang central midfielder, dan bisa saja mendatangkan pemain belakang lainnya, posisi center back, yaitu adalah Jean-Claude Todibo, yang diinformasikan oleh Fabrizio Romano sudah beberapa kali memang pemain ini, Jean-Claude Todibo, diamati oleh Manchester United. Dan kabarnya bukan hanya Manchester United, Newcastle United pun juga, kalau nggak salah dengar gue, tapi kayaknya ya Newcastle United juga sudah mengamati sang pemain, tapi baru sampai sejauh itu, artinya mengamati sang pemain. Sofyan Amrabat sekali lagi sering diinformasikan kalau sang pemain ingin ke Manchester United, nampaknya kesepakatan personal tidak ada masalah di sana, tapi Manchester United tetap harus meraih kesepakatan ya dengan Fiorentina, dan ini baru bisa dilakukan sekali lagi kalau memang ada pemain yang dijual. Fabrizio Romano di akun Twitternya yang lumayan terbaru
ketika gue bikin video ini ya, mengatakan kalau Manchester United ini ada beberapa pembicaraan yang dijadwalkan terkait dengan 4 kesepakatan. Harry Maguire dan juga Scott McTominay dengan West Ham, Donny van de Beek dengan Real Sociedad, dan Fred dengan beberapa klub yang menginginkannya. Amrabat dan Todibo ini berada di target teratas seperti yang diungkapkan. Nah, oke, itu tadi informasinya dari Miguel Delaney dan juga Fabrizio Romano. Ini menarik karena kemarin gue rilis video, gue bahas tentang 4 kemungkinan pemain yang akan cabut dari Manchester United. Ternyata yang nyangkut nggak banyak ya dari berita ini. Artinya gue kemungkinan salah karena gue sebutkan di sana Brandon Williams, ya kan. Gue menyebutkan Hannibal Mejbri, Fred gue sebutkan juga di sana. Tapi untuk Harry Maguire dan juga Scott McTominay tidak gua katakan nih. Namun ternyata West Ham United melakukan pergerakan walaupun ditolak. Nah, ini menarik karena kalau tidak salah dari Miguel Delaney juga ataupun dari bukan dari Miguel Delaney, dari Daily Mail ya, itu sekitar bulan Juni gue ingat ketika Manchester United sedang dalam proses menjual Zidane Iqbal ke FC Utrecht, itu dikeluarkanlah daftar pemain yang punya potensi untuk dijual oleh Manchester United. Dari memang ada pemain yang diklasifikasi sebagai pemain yang memang akan dijual, lalu pemain yang kalau tawaran bagus baru akan dilepas, dan lain-lain. Dan ini dia daftarnya ya, beserta dengan harga-harganya. Donny van de Beek, Fred itu sekarang kan memang disebutkan Real Sociedad, Galatasaray, banyak klub lain untuk Fred. Manchester United itu sebenarnya menargetkan angka 20 juta pounds. Donny van de Beek pun juga demikian. Anthony Elanga ternyata ada di daftar tersebut dengan nilai 20 juta pounds. Dan kalau nggak salah ketika dia dilepas ke Nottingham Forest, angkanya juga sekitar seperti itu kan ya. Alex Telles lepas sudah, tapi harganya kalau nggak salah di bawah 10 juta pounds. Brandon Williams ada di sana juga ya, masuk daftar jual. Ya bisa dilepas kalau ada harga yang cocok, itu Harry Maguire, Scott McTominay, Dean Henderson. Walaupun Dean Henderson nampaknya punya peluang yang sangat besar untuk meninggalkan Manchester United, termasuk di situ juga Jadon Sancho dan juga Anthony Martial. Nah, terkait dengan tawaran dari West Ham, 2 pemain dengan harga 60 juta pounds. Kalau dari artikel Daily Mail yang gue ambil dari sekitar akhir bulan Juni kemarin ya, ini daftarnya, bisa dilihat Harry Maguire dan juga Scott McTominay ada di angka 40 jutaan. Berarti Manchester United menginginkan, kalau dari sini ya, untuk 2 pemain ini ada di 80 juta pounds. Mungkin kalau seandainya West Ham mau meningkatkan angka ya, menambah berapa tuh berarti 10 juta pounds untuk masing-masing pemain, punya kemungkinan Manchester United akan melepas. Manchester United sendiri tadi disebutkan sudah punya pemain yang diincar untuk posisi center back, ada Todibo, dan juga untuk posisi gelandang ada Sofyan Amrabat, lalu ada juga Romeo Lavia. Nah, yang menarik adalah gue jadi berimajinasi sedikit ya, kalau seandainya Harry Maguire, Scott McTominay lepas, Todibo datang, walaupun ada saingan ya dari Newcastle dan mungkin dari beberapa klub lain. Nah, untuk posisi gelandang nih, karena Manchester United kan sedang dalam proses untuk melepas Fred dan juga Donny van de Beek. Apakah akan dua-duanya atau salah satu? Kalau seandainya tiga-tiganya pemain lepas, Scott McTominay, Fred dan juga Donny van de Beek, maka Manchester United paling tidak, kalau menurut gue secara ringan amatiran, butuh 2 pemain baru. Paling tidak ya, karena ya kehilangan 3 pemain, hanya mendatangkan 1 pemain, Sofyan Amrabat saja, menurut gue
agak beresiko. Oke, memang ada Kobbie Mainoo, mungkin ada Dan Gore, tapi menurut gua mengandalkan dua pemain muda untuk menggantikan pemain-pemain senior, di mana Manchester United musim depan ya kompetisi akan semakin ketat, persaingan juga akan semakin ketat. Ekspektasi dari fans melihat apa yang diraih oleh Erik ten Hag musim lalu tentu saja akan semakin meningkat dan tekanan akan semakin banyak, dan menurut gua akan ada resiko yang sangat besar kalau mengandalkan pemain muda walaupun hanya sebagai dalam tanda kutip pemain rotasi atau pemain backup. Paling tidak ada pemain yang punya pengalaman. Ya gue tahu Romeo Lavia juga pemain muda, tapi dia sudah punya pengalaman bermain di Premier League. Sofyan Amrabat belum ada pengalaman bermain di Premier League, tapi dia pemain senior, pernah bermain di beberapa klub Eropa, termasuk juga bermain bersama dengan tim nasional Maroko di ajang kompetisi sepak bola antar negara tertinggi Piala Dunia bersama dengan tim nasional di Qatar kemarin. Oke, balik lagi. Jadi gue berpikir kenapa tidak mendatangkan dua gelandang, Romeo Lavia dan juga Sofyan Amrabat ya, untuk menggantikan Scott McTominay, Fred dan juga Donny van de Beek. Tantangannya apa? Tantangannya ada tentu saja nomor satu harga, karena Romeo Lavia 50 jutaan katanya tadi dikabarkan demikian, bisa jadi lebih tinggi. Lalu Sofyan Amrabat mungkin di angka 25-an juta ya, itu yang dikabarkan. Nomor satu adalah harga, nomor dua adalah ya kesepakatan dengan sang pemain. Kesepakatan bukan hanya soal masalah gaji, enggak, tapi peran di permainan. Karena apa? Ingat, Sofyan Amrabat dan juga Romeo Lavia kalau melihat musim lalu bersama klubnya masing-masing, mereka ini adalah pemain inti, pemain yang memiliki menit bermain yang juga tinggi. Nah, ketika datang ke Manchester United, status ini kan akan berubah. Karena apa? Ya ada pemain lain yang memang diplot sebagai pemain inti di Manchester United di posisi yang hampir sama. Ada Casemiro tentu saja, ada Christian Eriksen, ada Mason Mount, ya kan, pemain-pemain yang juga diplot atau di dalam skenario Erik ten Hag ini termasuk pemain inti, dan mereka harus bersaing untuk bisa mendapatkan posisi. Nah, menurut gua ini ini akan menjadi tantangan, dan pemain yang datang ke Manchester United, Sofyan Amrabat dan juga Romeo Lavia harus mengerti hal ini supaya tidak menimbulkan gejolak dan lain-lain. Tapi balik lagi, ini menarik ya, di mana Manchester United sekarang fokusnya adalah menjual pemain. Manajemen nampaknya ngerem dulu ya dalam tanda kutip kegiatan mendatangkan pemain setelah mendatangkan beberapa pemain kunci, Andre Onana, Mason Mount, Rasmus Højlund, ya kan. Sekarang fokuskan untuk melepas nih Scott McTominay dan Harry Maguire. Sudah ditawar oleh West Ham. Everton melihat dari jauh juga ya, artinya siap-siap juga ini. Dari situ gue lihat peluang Harry Maguire cabut. Sekarang ini mungkin Sobat Football United juga berharap ya, ada banyak juga yang berharap kalau Maguire dijual. Nampaknya kalau seandainya harga itu bisa disepakati di angka yang cocok, tadi disebutkan 40 juta pounds ya, Harry Maguire bisa cabut. Nah, bagaimana dengan penggantinya? Selain Todibo, Manchester United juga ternyata dari artikel tadi di Independent itu menyiapkan seorang Jonny Evans. Ternyata Jonny Evans ini, dari informasi yang gue baca di artikel tersebut, belum kesepakatannya tuh masih short term, masih tahap pendek gitu loh. Dan dilihat ini bisa menjadi alternatif kalau seandainya memang Manchester United setelah menjual pemain belakang ya, gagal mendaratkan target-targetnya. Dalam hal ini adalah Todibo itu tadi, Jonny Evans baru bisa diperpanjang. Ya sama seperti pemain gelandang ya, gue juga melihat center back Manchester United nomor satu yang memang butuh kedalaman dulu. Artinya jumlah dari pemain ini harus setidaknya 4, minimal 4 sih menurut gue. Artinya kalau memang Harry Maguire jadi cabut, ya harus ada pemain yang menggantikan peran dari Harry Maguire sebagai pemain center back di Manchester United. Apakah itu Todibo ataukah Jonny Evans, itu bisa saja terjadi, atau dua-duanya, kenapa tidak menurut gue. Karena Jonny Evans juga walaupun sudah usia senior, tapi gue melihat juga dia cocok sebagai pemain rotasi. Tidak akan membawa masalah. Kemampuan tidak sebagus mungkin beberapa tahun belakangan, tapi pengalaman dia juga menurut gue berguna nih. Dia sudah malang melintang ya di Premier League, sehingga itu bisa digunakan di
bukan hanya di atas lapangan tapi juga di dressing room. Dia juga mantan pemain Manchester United kan sebelumnya. Jadi banyak hal positif lah dari Jonny Evans ini yang gue lihat. Kurang lebih demikian. Jadi cukup menarik ini sekarang Manchester United sekali lagi pergerakannya nampaknya menuju kompetisi dimulai. Ini masih tetap berharap, Erik ten Hag tadi sebutkan ya di judul, ingin mendatangkan pemain baru, tapi nampaknya pemain baru ini baru bisa datang kalau pergerakan melepas pemain ini lancar. Yang menarik tentu saja ada pemain-pemain lain juga ya yang disebutkan tadi di daftar, ada termasuk Anthony Martial, pemain yang tidak turut serta bahkan di preseason, tapi belum ada tim atau klub lain yang berminat. Harganya tadi disebutkan di angka berapa tuh? 25 juta pounds bahkan dari daftarnya. Menurut gua ya, ini juga mungkin ada yang berminat walaupun gaji dari Anthony Martial ini tinggi. Bagaimana menurut Sobat Football United kalau seandainya Scott McTominay dan juga Harry Maguire cabut, Donny van de Beek, Fred juga cabut, siapa yang ingin didatangkan ya? Atau mungkin ada pemain lain yang mungkin Sobat Football United ingin jual? Sampaikan dengan sopan seperti biasa. Terima kasih banyak komentar yang selalu sopan. Gue doakan selalu sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar rezekinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.